Salat tarawih itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu adalah sebanyak 20 rakaat. Demikian juga diriwayatkan di dalam kitab Imam Malik, di dalam kitab Muwatta, yaitu apa yang diriwayatkan, sallu bihim isyruna raka'atan. Sembahyanglah Rasulullah dengan mereka itu sebanyak 20 rakaat. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrujuna ilal masjid min jawfil lail min Ramadan. Rasulullah itu pada jawfil lail, pertengahan malam, keluar dari Rasulullah itu adalah ke dalam masjid, wa shalla fiha wa sallan nasu bi salatihi. Rasulullah itu sembahyang yaitu di masjid, dan sembahyang orang lain dengan salatnya Rasulullah. Fatakasaru, maka semakin hari semakin banyak. Kemudian Nabi keluar ke masjid itu malam pertama, kedua dan ketiga, 3 malam. Kemudian malam keempat Nabi tidak keluar lagi ke masjid. Maka ditanyakan kepada Aisyah, kenapa Rasulullah itu tidak lagi keluar ke masjid? Maka dijawab oleh Rasulullah, khasyaitu an tafrida alaikum fata'jizu. Saya takut Allah mewajibkan kepada kamu salat malam, maka kamu lemah. Nah, ini kata Nabi, saya takut Allah wajibkan kepada kamu salat malam, maka kamu lemah, tidak mampu mengerjakan. Jadi dengan sebab itulah Rasulullah tidak akan keluar lagi ke masjid. Jadi kalau kita lihat segini tadi, yang 20 pun ada dalilnya, yang 8 pun ada dalilnya. Jadi kalau bagi kita, saya atas nama pribadi, bagaimana? Kalau terjadi 2 dalil, jadi bagaimana? Apakah kita harus memilih yang satu, meninggalkan yang satu, yang lain? Ya. Kalau bagi saya, itu cara ulama, yaitu di dalam usul fiqh, apabila dapat satu ta'arud, ya, bertentangan apabila ada 2 dalil, kalau mungkin dihimpun. Ini cara yang pertama. Kalau mungkin 2 dalil ini dihimpun. Kalau memang tidak dapat, yaitu cara yang kedua. Kalau tidak dapat dihimpun, maka cari solusi. Yang ini seperti apa, yang ini penjelasannya seperti apa, sehingga tidak kita akan keliru di antara, karena sekali kita katakan boleh dihimpun, sekali kita katakan kan bertentangan, ada yang 8, ada yang 20. Kalau yang kata 8 berarti enggak benar 20. Kalau yang benar 20 katanya enggak benar 8, kan seperti itu. Ini bertentangan. Kalau bertentangan, ini cari solusi, sehingga kedua dalil itu bisa kita tempatkan pada yaitu tempatnya, tidak salah kita dalam mengamalkan. Kemudian yang ketiga, kalau tidak dapat juga cara yang kedua, cara yang ketiga kita mencari mana kabar atau dalil yang paling sahih. Apakah 20 yang paling sahih atau yang 8? Maka kita akan beramal yang mana lebih jelas, maka kita tinggalkan yang kurang jelas. Kalau yang ketiga tidak berhasil, bagaimana? Maka cara yang keempat, tauquf, berhenti. Ini tidak diamalkan, yang itu tidak diamalkan, karena tidak ada penjelasan. Kemudian timbul kita pertanyaan di kalangan kita. Ada sebagian orang saling menyalahkan. Yang 8 menyalahkan yang 20, yang 20 menyalahkan yang 8. Bagaimana caranya? Kalau yang 8, orang yang salah 8, yang 10 katanya enggak benar. Kenapa? Karena Rasulullah juga sendiri mengerjakan yang 20. Yang 8, yaitu yang mengerjakan 20 sahabat. Apakah ada perintah dari Allah bahwa ikut sahabat? Enggak ada katanya. Yang ada perintah ikut Nabi dan ikut Allah. Jadi tidak ada perintah ikut sahabat. Jadi sebab itu salah. Ada juga yang mengatakan yang 20 itu bahwa yang 20 ini kata yang benar, yang 8 salah. Dari mana jalannya? Bagi mereka mengatakan bahwa hadis yang 8 itu hadisnya daripada Aisyah. Aisyah itu perempuan. Masa kita katanya mengikut omongan perempuan? Jadi yang diikutkan omongan Nabi, bukan omongan perempuan. Jadi bagi saya kedua-duanya, yang ini menuding itu salah, yang itu menuding salah, keduanya salah. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar, ya, keduanya kita, yang 20 tidak boleh kita caci, karena itu adalah sahabat. Sahabat itu semuanya adalah masuk surga. Di antaranya 10 sahabat itu dijamin oleh
Rasulullah masuk surga. Seandainya mereka ini adalah salah, maka mereka tidak akan menjadi ahli surga. Demikian juga kalau Aisyah itu dituduh gak boleh diikut, dan Aisyah itu adalah ummul mukminin, ya, ibu bagi orang mukminin. Seluruh kita orang mukmin, kita mengakui itu adalah ibu kita. Dan juga dia itu adalah seorang ulama, dan juga salah satu perawi hadis dalam 10 orang kategori para muhaddisin yang paling banyak menghafal hadis, maka termasuklah Aisyah salah satu di antara 10 yang terbanyak menghafalkan hadis. Jadi mereka ini harus semuanya dimuliakan. Jadi kalau begitu bagaimana cara? Yang pertama tadi, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20. Sekarang kita gabung. Bagaimana caranya gabung? Yang 8 pun kita kerjakan, yang 20 pun kita kerjakan. Itu maknanya gabung. Bagaimana caranya? Kalau kita mengerjakan 8 rakaat, yang 20 masuk nggak di situ? Yang 20 rakaat masuk nggak? Nggak masuk. Mana boleh masuk? Yang kita kerjakan 8, yang hadis 20 kan nggak masuk. Nggak masuk. Tapi kalau kita kerjakan yang 20, yang 8 masuk nggak dalamnya? Masuk. Nah, jadi bagi saya keduanya kita kerjakan. Jadi hadis yang mengatakan 8 juga kita kerjakan, berarti terawihnya 8. Hadis yang 20 juga kita kerjakan, berarti kita tambah dari 8 12 rakaat lagi, jadi menjadi 20. Nah, begitu cara apabila dapat 2 dalil. Kalau hukum dunia bagaimana? Kan ini ada hukum dunia. Dia hukum dunia, kalau boleh digabung, digabung. Ini contoh, kalau seorang katanya memperkosa sekarang anak-anak, itu hukumnya ringan 10 tahun. Hukumannya berat, yaitu sebanyak 15 tahun. Kalau dia memperkosa 5-10 orang, jadi hukumannya berapa tahun? Nah, kalau hukuman ringan, 1 orang berdosa tadi kan gitu, itu adalah 10 tahun dihukum penjara. Kalau hukuman berat 15 tahun. Kalau itu 1 orang berarti dihukum bisa 15 tahun, bisa 10 tahun. Kan seperti itu. Kalau dia memperkosa 10 orang, jadi berapa hukumannya? Mana 50? Berarti kalau 10 orang, berarti 100 tahun lah, itu hukuman ringan kan? Kalau ditambah-tambah kan gitu. Ya, kalau hukumannya berat berarti 150 tahun. Kalau hukuman ringan berarti 100 tahun. Kira-kira ada nggak orang dihukum seperti itu? Hah? Mati begitu. Berarti nggak mungkin dihukum demikian. Jadi kalau tidak mungkin, inilah namanya digabung. Digabung. Kalau maknanya digabung kan bagaimana? Salah ini tadi, ini dia si A, dia perkosaan hukumnya 10 tahun. Si B pun 10 tahun, ini pun 10, sampai 10 orang digabungkan, tetap dia dihukum 10 tahun. Itulah maknanya digabung. Ya, nah, namanya digabung itu adalah bukan dijadikan 150 tahun, itu umur kita pun nggak sampai. Nah, jadi kalau kita ambil hukum berat berarti 15 tahun, walaupun 10 orang dan tetap hukumnya seperti itu. Ya. Nah, dan ada saya tanya kemarin, ada di Banjar, seperti orang bersalah bagaimana? Itu sebagusnya jangan dilapor semua katanya. Dilapor dulu 10 orang, biar dia dihukum berapa tahun. Setelah itu ada dosa lagi, setelah mengakhir hukumannya, lapor lagi, biar tambah hukumnya lagi. Kalau sekali lapor, dia akan ditetapkan dalam 1 masa. Nah, karena dia salah katanya, biar dia tahu katanya jerah di dalam penjara nggak keluar-keluar, seperti itu. Jadi ini tadi bagaimana? Ini seperti itu, ya. Jadi hukumannya jadi digabungkan, yang 20 kita kerjakan, yang 8 pun sudah ada di situ. Tapi kalau kita kerjakan yang 8, maka yang 20 tidak ada di situ, ya. Ini kalau hukum dunia. Kalau hukum agama bagaimana? Kalau hukum agama contohnya seperti ini. Ada katanya seorang anak bujang itu mengerjakan itu hubungan seperti suami istri, dikatakan zina. Itu kalau dia bujang hukumannya adalah dirajam, isbat, dipukul 100 kali. Tapi kalau dia sudah kawin maka hukumannya rajam. Rajam itu dipukul sampai mati.
Jadi sekarang ini keduanya ada, masa bujang ada, masa tua ada. Jadi yang mana dulu? Apakah 2 kali dihukum atau sekali saja? Hah? Sekali. Jadi kalau sekali seperti apa? Yang berat apa yang ringan? Yang berat. Ya, bukan yang ringan dulu. Ya. Jadi kalau ada hukum tadi dipukul 100 kali, ada dihukum rajam pukul sampai mati. Saya takut kalau dikerjakan hukum yang ringan tadi, itu kan ringan kan dipukul, diispat 100 kali. Nanti kalau dia meninggal bagaimana? Bisa nggak dihukum rajam lagi? Nggak dapat. Sedangkan itu lebih berat, kan seperti itu. Maka kerjakanlah yang lebih berat. Jadi kalau kerjakan lebih berat, yang ringan sudah masuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini nabi saya ika buat kamu alu, nah, 20 giaran nih. Ika buat kamu 20, nah, berarti walu ngarawasa. Nah, jadi ada 2 dalil, kedua itu yang kalian amalkan. Itu cara yang pertama. Oke, kalau memang tidak berhasil, tapi kalau tarawih saya kan nggak ada penghambat, kan nggak ada masalah, nggak ada yang melarang dia kerjakan 20, kan nggak ada. Kalau nggak ada kerjakan 20, jadi 20 ada, yang 8 ada. Dah. Cara yang kedua, kalau tidak berhasil seperti ini, cari cara yang kedua. Cara yang kedua, cari solusi. Karena boleh katakan yang 8 dengan 20 itu bertentangan. Karena ada yang mengatakan 8 yang benar, berarti 20 salah. Kalau 20 yang benar, berarti yang 8 salah. Sekarang kita cari asbabun nuzul, sebabnya. Kenapa riwayat hadis tadi mengatakan bahwa yang pertama tadi yang mengatakan 8, makana fi Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu min qiyamihi samanina rakatan fi syahri Ramadan aw fi ghairihi. Rasulullah itu tidak pernah menambah salat malamnya 8 rakaat dalam bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan lebih daripada 8 rakaat. Jadi hadis ini, apakah ini hadis tarawih? Kalau setelah diselidiki dan diselidiki oleh ulama, hadis ini bukan menyebut tentang masalah tarawih. Hadis ini menjelaskan tentang yaitu salat qiyamul lail. Di mana kita tahu karena di dalam hadis ini tidak menambah salat malamnya Rasulullah baik di bulan Ramadan atau di bukan bulan Ramadan. Saya tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, tarawih kalau selain bulan Ramadan ada enggak? Ada? Enggak ada. Tetapi yang ini tadi, ini salatnya Rasulullah yang sepanjang tahun, yang sepanjang bulan, baik bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada hadis yaitu qiyamul lail, yaitu salat tahajud, bukan untuk salat tarawih. Begitu ini yang dijelaskan oleh ulama. Bisa Bapak lihat di dalam karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas dulu. Ada 40 masalah agama dan itu beliau itu mengarang. Ada di dalam kitab itu penjelasan seperti itu. Dan di dalam kitab lain juga ada. Kemudian hadis yang kedua tentang yaitu salabina samanina rakatan summa autara. Ini riwayat daripada Aisyah, riwayat daripada Jabir, bahwa katanya salabina sembahyang yaitu dengan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat summa autara kemudian witir. Bagaimana sehingga keluar kata-kata salabina sembahyang dengan kami? Kalau kami belajar di pesantren ada fi'il madi yang bina lazim, ada fi'il madi binanya muta'adi. Apa bedanya bina lazim dengan bina muta'adi? Kalau bina lazim maknanya perbuatan si fa'il jatuh kepada dirinya sendiri. Kalau perbuatan itu adalah muta'adi maknanya dia berbuat, hasil perbuatan itu jatuh kepada orang lain. Itu perbedaannya. Contohnya seperti ini. Di dalam yaitu pamannya karama Zaidun, telah mulia oleh Zaid. Ini namanya bina lazim, jatuh kepada dirinya sendiri. Dan bisab ini bahasa Arab ini dirubah maknanya menjadi lain. Tambahkan alif pada awalnya, jangan karama, akrama Zaidun, telah memuliakan oleh Zaid. Ini tentu ada orang lain telah memuliakan Zaid akan Umar.
Tapi kalau tulisannya karama telah mulia, dia yang mulia. Tapi kalau telah memuliakan, berarti orang lain dimuliakan. Ini cara fi'il merubah daripada yaitu lazim menjadi muta'addi. Yang kedua, diganda-gandakan fi'ilnya. Faraha Zaidun. Apa maknanya? Telah gembira oleh Zaid. Dia yang senang. Coba kita tambahkan yaitu tasydid pada ra-nya itu faraha Zaidun. Itu maknanya berubah, telah mengembirakan oleh Zaid. Jadi kalau seperti ini bahasanya orang lain ada yang digembirakan. Dan kemudian yang ketiga, bertambah huruf jar pada akhirnya. Contohnya seperti tadi, salat bina, sembahyang dengan kami. Ya, aku semiyang huruf ko semiyang huruf aku. Kira-kira arah kebeda. Hah? Aku belajar huruf kam belajar huruf aku. Arah kebeda ya? Aku belum huruf kam belum huruf aku. Aku ken murid me, kam ken muridku. Beda ke? Beda ke? Kerasaku ke beda. Nah, kati dapat makna salabina, sembahyang dengan kami. Nah, sembahyang dengan kami ini maka dijelaskan di dalam kitab Mahli bahwa Rasulullah itu malam yang pertama riwayat tadi sembahyang tarawih 20 rakaat. Malam kedua juga 20 rakaat. Malam ketiga Rasulullah itu lambat datang. Malam ketiga lambat Rasulullah datang ke masjid. Karena ngelanih ya ke masjid, ini merana tengku imam sana gergeh kelap ni kedang luran tu se, kedang disihat sembiangnya gitu. Hanya sembiang sahabat. Tengah sembiang ni hanya geh nabi, hanya weken makmum. Dari situlah bahasa ini keluar salabina, sembahyang Rasulullah dengan kami. Umat kami sembahyang huruf Rasulullah. Inilah kalau orang memang tidak belajar ilmu nahwu, tidak akan dapat itu bahasa yang halus seperti ini. Yang dia tahu sembahyang dengan kami Rasulullah 8 rakaat. Nggak sembahyang kami 8 rakaat. Gara betin tahaimam hamakmum, hasitunum hanunum. Kegara terpahami. Tapi ke ngebelajar ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu saraf inilah sembahyang dengan kami, berarti Rasulullah itu menjadi makmum malam ketiga. Jadi sahabat yang menjadi imam inilah yang 8 rakaat. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Jabir tidak meriwayatkan yaitu 20? Karena dia malam pertama tidak datang, malam kedua tidak datang. Itu yang banyak Nabi salat. Jadi dia datang, bisa saja yang pertama dia pun masbuk. WP ngelani je, buat nehawen demu. Oh ya, kati riwayat dia meriwayatkan 8. Jadi kalau sudah jelas, berarti kedua-dua hadis ini, hadis yang pertama tadi bahwa itu hadis tentang 8 rakaat, tentang salat tahajud, bukan salat tarawih. Kemudian hadis yang kedua ini bukan sembahyang tarawih keseluruhan, akan tetapi sembahyang tarawih bagi orang yang masbuk. Kemudian yang mana dalil mengatakan salat dan Nabi keluar ke masjid itu berapa malam? 3 malam. Itu pada akhir hayat beliau. Itu malam yang ke-23 Ramadan, malam 25 dan malam 27. Wayawan tulun Nabi belum ke masjid. Malam 23, malam 25, 27. Nanti raya Ramadan gerarap. Kemudian tahun harap Nabi melaku Tuhan. Berarti untuk lebih lanjut nih kitab ya tentu bisa dilihat dalam kitab Yana, bisa dilihat dalam kitab Mahli, bisa dilihat di dalam kitab Abdul Rahman Jauzi Arba'il Mazahib, 4 mazhab. Ini jelasnya. Jadi dengan sebab itu entah Nabi pakat ye ke jemaah semiyang berjamaah, meyager pakat ye. Nabi menep-menep lu ke masjidnya semiyang srek nih. Engon jemaah se, nya tunuk jemaah. Ya model. Ikai kita ni ada tengku imam belum ke masjid, gara kita sino, merata sino. Yang mana kita tertutupan pintu ke, pakat dia kita gahe, terus saya model.
Ini beda ya. Nabi gerai pakat iya jemaah, tapi jemaah nunduk kue. Kita ni kita pakat di jemaah gerai nunduk kita. Ya beda. Orang. Yang kedua, Nabi tengah terawih malam pertama tikik jemaah. Malam kedua tamah deli, malam ketiga tamah rami, malam keempat ayat Nabi gini kudarat ke masjid. Nah beda kita ni malam pertama deli, ya ras 10 sab. Malam kedua ngaring lapu alung ni, malam ketiga tadi ngonong ni, malam keempat malam ke-10 salah sab ni, marah 15 ke 20 terus saya 50 kasih tua-tua ni minum lagi ni saya lagi ni, marah 27 ke Nusan Fitrah ke. Ya beda ya berarti cuma bedanya dahulu dengan sekarang. Kalau itu kita di sini malam pertama banyak, kemudian kurang-kurang. Masa Nabi dahulunya sedikit, kemudian bertambah. Jadi ini penjelasan. Jadi malam Nabi inilah riwayat daripada Imam Malik bahwa Rasulullah SAW itu sallu bihim isruna rakaatan, sembahyang tarawih Rasulullah dengan mereka itu sebanyak 20 rakaat. Jadi malam pertama 23 20, malam kedua 20, malam yang ketiga ini jadi 8 rakaat. Jadi dengan sebab di situ para ulama mengambil pendapat, bolehkah sembahyang berjamaah? Boleh. Tarawih. Kenapa? Karena Nabi malam 23, 25, 27 salat tarawih berjamaah. Bolehkah salat sendirian di rumah? Boleh. Karena Nabi malam ba'ti yang selain daripada ini 23, 24 dia di rumah, 26 di rumah, 28, 29 sampai 30 di rumah. Boleh di masjid, boleh di rumah. Kemudian yang kedua, boleh berjamaah dan boleh sendirian. Nabi juga 3 malam berjamaah dan lain itu sendirian. Maka salat tarawih boleh di masjid, boleh di rumah. Boleh berjamaah, boleh sendirian. Kemudian cukup pada Rasulullah meninggal. Rasulullah bagaimana perkembangan salat tarawih? Khalifah Sayyidina Umar menjabat khalifah selama 2 tahun. Itu tidak ada dikontrol. Siapa mau salat di rumah boleh, mau di masjid boleh, mau berjamaah boleh, yang sendirian boleh. Kemudian meninggal Abu Bakar selama 2 tahun menjabat khalifah, disambung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat khalifah, maka beliau itu mengumpulkan di suatu tempat. Ada 2 tempat. Pertama yaitu di rumah Sulaiman, yang kedua di rumah Ubay bin Ka'ab. Jadi dia dipisahkan. Jamaah yaitu laki-laki dengan yaitu imamnya Ubay bin Ka'ab. Kemudian jamaah perempuan di rumah Sulaiman. Beda jamaahnya. Imam benanihu jamaah rawanihin. Geh kene Sayyidina Umar nikmatul bid'ah hadza. Sebaik-baik bid'ah ini barangnya. Jadi ada orang mengatakan bahwa Sayyidina Umar pun pernah mengakui bahwa salat tarawih yang dia buat 20 itu bid'ah. Dia saja mengakui bid'ah. Apakah bid'ah ini sesuai maksudnya sama seperti hadis, seperti apa kata Nabi, iyyakum muhdatsatil umur fa innahu bid'ah. Jauhilah perkara baru karena perkara baru itu bid'ah. Wa kulli bid'ah dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, setiap yang sesat itu masuk neraka. Apakah itu? Bukan. Bukan hadis itu maksudnya yang bid'ah di sini. Bid'ah sini apa maksudnya? Maksud daripada yaitu Sayyidina Umar, Nabi tidak pernah mengumpulkan orang mengerjakan salat tarawih. Tapi saya kumpulkan. Nabi tidak mengajak masyarakat ini untuk mengerjakan salat tarawih, tapi saya perintahkan. Itunya yang bid'ah. Nikmatul bid'ah hadza, sebaik-baik bid'ah ini. Ini tidak dikerjakan Nabi, tapi ini lebih baik daripada yang tidak dikerjakan Nabi. Itu seperti maknanya, bukan maknanya. Dan dia itu mengerjakan salat tarawih berapa rakaat? Sayyidina Umar mendirikan salat tarawih sebanyak 23 rakaat. Sayyidina Umar.
Hanya ulah ku Tuhan we. Terus saya selama 10 tahun we menjabat khalifah, tahun yaitu 10 Hijrah Nabi ulah ku Tuhan, tanya khalifah Sayyidina Abu Bakar 2 tahun sawah 12, hanya Sayyidina Umar menjabat khalifah sampai tahun yaitu 22 Hijriah. Ulah ku Tuhan Sayyidina Umar bin Khattab menjabat khalifah siapa? Yaitu Utsman bin Affan. Sampai beliau meninggal itu kena senang baca Al-Quran Sayyidina Utsman yaitu kena tikam tahun 32 Hijrah. Salat tarawih tetap 20. Kemudian diteruskan Sayyidina Ali menjabat khalifah, salat tarawih tetap W20. Kemudian sawah tahun 40 khalifah, hanya timbul ulama tabi'in. Kita ketahui bahwa 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Imam yang pertama Imam Malik, Imam Hanafi. Imam Hanafi wafat pada tahun 150 Hijriah. Wayas yang terakhir pian 20 rakaat. Kemudian ngemari ya Imam Malik yang disebut dengan Imam Darul Hijrah. Beliau itu tinggal di Madinah. Imam Hanafi tinggal di Irak. Itu salat tarawihnya sebanyak 20 rakaat. Kemudian meninggal Imam yaitu Imam Malik pada tahun 175, maka lahirlah imam yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau itu lahirnya di Gaza, kemudian berangkat ke Mekah, yaitu umur 2 tahun dia berangkat ke Mekah. Umur 7 tahun dia sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Kemudian umur 10 tahun beliau itu sudah menghafal kitab Muwatta yang dikarang Imam Malik. Umur 12 tahun dia berangkat ke Madinah dan dia belajar dengan Imam Malik dan menjadi muridnya yang luar biasa. Karena yang paling muda itu anak ini. Nah, kemudian umur Imam Syafi'i ini Imam yang ketiga ini umur anak tahun 204 ya Imam Syafi'i melaku Tuhan. Semiyang tarawih tetap 20. Ngemari hoya imam yang ketiga Imam Ahmad bin Hambal. Imam yang keempat itu termasuk imam murid daripada Imam Syafi'i. Salat tarawihnya yaitu tetap 20. Kemudian terus daripada itu muhadisin seperti Usyudin Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Sunan Tirmizi. Ini setelahnya itu tahun 260-an seterusnya itu semuanya muhadisin sembiang tarawih ya 20. Entah kemudian ke kita ngon fatwa-fatwa ni ulama besio ni iwah ni kitab bajuri guna uhwah isyaruna rakaatan bi asyri taslimat, dianya salat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam. Wa man shalla arba'an lam tasih, barang siapa mengerjakan salat tarawih itu 4 rakaat sekali salam maka salatnya tidak sah. Demikian juga di dalam kitab Ianatut Talibin ya 4 jilid, yaitu pada jilid yang kedua Risalakum. Ini pun dijelaskan di situ bahwa isyaruna rakaatan bi asyri taslimat, dan dianya itu 20 rakaat dengan 10 kali salam. Man shalla arba'an lam tasih, barang siapa yaitu sembahyang 4 rakaat maka dia salatnya tidak sah. Bidalil man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa menegakkan yaitu qiyamul lail dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah ampunkan dosanya yang telah dahulu dan dosa yang akan kemudian. Kalau kita lihat di dalam kitab yaitu Tanwirul Qulub yang dikarang oleh yaitu Imam Amin Kurdi, beliau itu wafat pada tahun 1132 Hijriah. Beliau itu wafat. Beliau itu juga di dalam kitabnya menyebut wa huwa isyruna rakaatan bi asyri taslimat, dan dianya salat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam. Wa waqtuhu bainal isya wa tulu'il fajri, dan waktunya di antara salat isya dan terbit fajar. Jadi dengan sebab ya waktu ni sembahyang tarawih ni kini mulai mari sembahyang isya. Tak ke sawah kita ke masjid biasa gini. Sawah kita kini jemaah ngemari sembahyang isya, ngemayu ku tarawih, tanggung ke kita mayu tarawih, ya gitu ku. Punata kita harus salat isya dulu. Setelah salat isya baru boleh mengerjakan tarawih. Tak bagaimana? Bolehkah kita ikut orang yang tarawih sedangkan kita salat wajib? Boleh. Tapi ini hukumnya khilaful aula. Apa makna khilaful aula? Sekali-kali boleh, tapi jangan berterusan.
Selo ni penga masbuk kita. Bersih. Lang dia bersih. Suai dia bersih. Tiap lo bersih. Nah, maka ini tidak disunatkan mengikut berterusan, yaitu wajib di belakang fardu. Dan hukumnya bagaimana? Boleh. Imam sembahyang sunat, kita sembahyang wajib menjadi makmum boleh, atau sebaliknya, itu hukumnya boleh. Nah, tapi jangan berterusan. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam kitab Mahli sama. Kitab Mahli yang dikarang itu disusun 4, yaitu Imam Jalaluddin Mahli, Imam Jalaluddin Sayuti, kemudian Syekh Umairah dan Syekh Qalyubi. Demikian juga di situ dicantumkan juga adalah salat tarawihnya 20. Jadi kemudian dalam kitab Al-Um sama juga kitab Imam Syafi'i 20. Demikian juga kalau di dalam kitab Majmu' karangan Imam Nawawi, mazhabuna wa huwa isruna raka'atan, mazhab kami kata Imam Nawawi itu 20 rakaat. Jadi mayoritas jumhur daripada ulama mehne 20. Entah simulon ne waluh niha. Kira-kira si pemulon naranne sembiang tarawih waluh. Cara aku baca wani internet aku dapat, yaitu pertama namanya Syekh Kuki, yang kedua Syekh Sabur Sahin, berasal daripada ulama India dan Pakistan. Itu kurun keberapa? Mungkin banilan aku rutin. Entah ketengahan kuna memang ketengahan berarti lagui Madinah bagaimana? Ketengahan hai Madinah walau tapi besiluni i Mekah sembiang tarawih 20, i Madinah pe sembiang tarawih 20. Amalan ke Mekah besiluni saringi sarajus we. Kemudian di Madinah pe saringi sarajus. Berarti 30 malam tarawih khatam Al-Qur'an yaitu salat tarawih. Dari coba yang kami secara langsung kita pakai sembiang isaihun, maka kita ni jam 12. Beda 4 jam ke. Kita hin jam 8 belum se. Pakai jam 12 kalau mau nonton siaran langsung berarti sembiang tarawih. Malahan pakai Mekah rumah Madinah baik ke bulan puasa jam 8 kahe belum ke masjid nya sembiang tarawih sawah jam 10 jam. Mari ulang rumah ke jam 3 gahian. Jam 3 gahian mengerjakan salat tahajud. Walur kami 11 tambah tulu rumitire sehingga menjadi yaitu 11. Cuman nampi alhamdulillah selama aku mendirikan Bati Sulu itu lebih kurang mencapai mungkin tahun 2009 tengah bulan 2010 Bati kuterapkan mesara ini sarajus Al-Quran. Alhamdulillah sawah kursi ini mudah-mudahan tetap Bati kami 27-28 kadang sudah khatam Al-Quran kami baca Bati ni sembiang tarawih. Mungkin kita di Geri Renara saya ini Taikara lebih jero. Cuma ni ke Malaysia memang lagunya makanya para hafiz si kita ni kirim ke Malaysia tak lupa kira. Ke Malaysia memang bere khusus ke imam tarawih. Imam tarawih 10 rakaat pertama ke imam pertama, hari 11 ke sawah ke 20 sawah witir kayak imam kedua. Untuk imam tarawih khusus memang hafiz. Karena Nabi itu dalam riwayat mengatakan bahwa selama bulan puasa Rasulullah itu mengkhatamkan Al-Quran yaitu 2 kali dalam Ramadan. Tak berarti ke kita maka salah satu nang kuterapan kaiti pesantrenna Sulu ni berarti kita gerara tadarus cuman wahni sembiang kita mengkhatamkan Al-Quran. Tak palkam ketugu nang geraka apa nang pakai Quran. Karena membaca Al-Quran yang pertama setiap huruf kita baca maka dia ada 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf, alif 1 lam 1 mim 1 dah 30 kebaikan. Itu kalau tanpa ada wudu. Kalau ada air sembahyang tambah jadi 15. Kalau dalam salat tambah lagi menjadi 20. Bertambah di bulan Ramadan tambah lagi 25. Ini berlipat ganda. Jadi Al-Quran dibaca per huruf dapat pahala. Yang kedua, melihat saja Al-Quran dapat pahala. Maka segera kita bisa menghafal, maka pakai Quran pun boleh. Beda, kalau buku hadis kita lihat tidak dapat pahala. Tapi kalau Al-Quran dilihat saja itu dapat pahala. Yang ketiga, dibaca.
Wa idza quri'atil Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, diam dan dengarkan. Diam saja dapat pahala, didengarkan lagi dapat pahala. Kalau diam mana sekedar, tapi kita tidak ribut saja, tapi tidak kita open, itu mana diam. Tapi kalau diam mendengarkan, memang fokuskan kita mendengar orang mengaji Al-Quran, itu mendapat pahala. Nah, jadi semakin banyak dibaca dapat pahala, dilihat dapat pahala, didengar dapat pahala. Nah, jadi keempat-empatnya. Jadi inilah harapanku pati bulan puasa ini Gus. Kadang buk kesebutan sembahyang tarawih ini berpahamanku bahwa ika Indonesia ini memang Nahdlatul Ulama ya, hari kurun ke kurun supaya mehne tetap puluh-puluh. Nah, para abuya, para kiai baik di Aceh atau di Sumatera Jawa mehne 20. Nah, kemudian itu ya berarti gara kejelalangan aku teh unikah betul sih. Ayat yang kutasa yang pertama ikut Rasulullah, yang kedua berarti sahabatnya Abu Bakar Sayyidina Umar, Utsman Ali, 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan ulama-ulama seterusnya. Nah, itu si walungnya ayat kamera ye hatem kumelang lah. Nah, itu ya kami mungkin ya sebagai pengajian ke lebih kurang mungkin apa yang saya sampaikan kadang bertentangan dengan pendapat mereka sih. Cuman aku wayaru lagunya aku sawahan. Ika gerepane aku kemarin aku pergi paham kah? Aku kira mungkin ke serang gayung dia cak-cak rum kami nawi kan? Bukan kita sampaikan apa yang kita ketahui.